hari Senin tanggal 14 Juli 2025, pekan biasa yang ke-15 di dalam tahun liturgi. Wujud misa pada hari ini untuk kesehatan yang prima bagi Ibu Katarina sekeluarga, dan semoga dilancarkan bisnis dan usahanya, dan juga untuk kelancaran perjalanan Ibu Chai Meli dari Makassar ke Surabaya, dan juga untuk kesejahteraan Bapak Setia Pranakunati dan keluarga di Makassar, dan juga untuk Ibu Tresia Libun tanggal 17 akan mengadakan kemoterapi untuk penyembuhan kanker payudara, dan juga untuk kesejahteraan Stefani Amdia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, dari keluarga Fransiskus di Batu Mas, untuk Ana Muras, kesehatan Rosarni Imbok, kelancaran studi Kevin, Dea, Putri, dan kesejahteraan John Kennedy. Dan juga untuk Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, lancaran studi Anggun, Anggi, serta Brigita. Kita juga menyampaikan ujud-ujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mass Intention from Madam Madeline's Family and Kuching, for whole business, study and work blessing, Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Lihosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Linglung, Andrew Linglung, and Selinglung, Alexander Lingkailung, dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunali, Ibu Sumani, Stefan Limisa, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Salun dan Dr. Alisiro dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Unika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno yang sedang liburan di Australia, dan juga untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysiatani dan keluarga di Surabaya, untuk keluarga Ibu Treseni di Jakarta, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia Agus S dan Aloysius, mohon kesehatan dan kesembuhan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, dari keluarga Ibu Elizabeth Anawati dan Bapak Boniface Aristo, mohon kesembuhan Evan dari tumor otak dan kelancaran perjalanan ke China untuk operasi tumor otak dan kembali dengan kesehatannya, dan juga untuk Christian Elin Andrew di Jakarta, dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernadilim, untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregory Adariani dan Serpasius Yome di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Reawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Aman Sujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga beserta anak dan menantunya di Jakarta Utara, dari keluarga Yones Yanto Ahok Pita, mohon kesehatan Jeplin Liung dan kesejahteraan Jepliani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dari keluarga Agustinus Minarni, Felicitas dan Elizabeth Martin, Bapak Aceh Ibu Doya di Sebau Pemahan, dari keluarga Ibu Agustini Lestari di Jogja, dan dari Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garin dan Ana Jiucu, dari keluarga Bapak Robert Madeng, Ibu Rosvinta Sakti dan keluarga di Jakarta, dari keluarga Ibu Yuliana Yusinori Ayang beserta Bernardus Febrian yang sedang mengurus pendaftaran studi di Universitas Tata Dharma Yogyakarta berhasil dengan baik, dan juga untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Kristina Sauri di Pasar dan keluarga di Pasar Singkawang,
untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau, Kapuas, dari keluarga Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, NIPWJ dan keluarga di Amerika, dari keluarga Dr. Honggo di Pontianak, dari keluarga Ibu Cindy Lewadi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yones dan Bapak Andre, serta Bapak Thomas Desono dan keluarga di Jakarta. Dari keluarga Bapak Marono dan Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, Kapuas, diberikan kedamaian, kesejahteraan dalam usaha dan pekerjaan keluarga ini. Dan juga dari keluarga Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru dipulihkan kesehatan. Dari Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, semoga usaha penjualan tanah dan rumah di Jalan Neronggong Ciremsi terjual dengan bagus, dengan harga baik. Dan juga untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari sore Senin ini. Tuhan penolong kita, pencipta langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Umat Allah di Mesir ditimpa cobaan berat. Nasib para murid Yesus tidak lebih baik. Barang siapa tidak mengangkat salib mengikuti dia, tidak pantas sebagai muridnya. Tetapi yang memenuhi tuntutan secara radikal disamakan dengan dirinya. Marilah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, perkenankanlah kami mengenal suara sabda-Mu, dan selanjutnya menyesuaikan suara kami dengan suara sabda itu, ialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu tanah Mesir diperintah raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja kepada rakyatnya, lihat bangsa Israel itu amat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Mari kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh dan memerangi kita lalu pergi dari sini. Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Maka dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Dengan bekerja berat, mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata, juga berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil, tetapi anak-anak perempuan biarkan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata, jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air menghanyutkan kita dan sungai mengalir menimbus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang dari sisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, tak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putra atau putrinya lebih daripadaku, tak layak bagiku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, tak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita bertindak terhadap orang Israel dengan bijaksana agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Ketika di Mesir jasa-jasa Yusuf tak lagi diingat orang, umat Israel sudah besar sekali jumlahnya, sehingga rakyat Mesir sendiri merasa terdesak. Penindasan yang mengerikan, bahkan penumpasan yang terencana, terpaksa harus mereka lakukan. Namun jumlah mereka tetap bertambah, sebab Tuhan selalu mendampingi umatnya, sebagaimana ia mendampingi kaum papa miskin. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Barang siapa ingin mengikuti Kristus, harus siap sedia terhadap segala sesuatu. Pilihannya tak boleh mengalahkan Tuhan. Keluarga dan hidupnya sendiri pun harus dikalahkan. Yang berani akan mencapai hidup sejati, itulah misteri salib. Dan barang siapa menerima penganut Kristus, menerima Kristus sendiri. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga
yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit, terutama untuk Abang Ater yang masih berbaring di rumah sakit. Agustian, Engkau pulihkan kesehatannya, dan juga semua orang yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan selamatkanlah semua orang yang kami doakan yang telah meninggal, diberikan istirahat damai bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik di surga, melalui roti anggur ini kami mohon diberi kedamaian, dan semoga kami dapat merasakan daya sabda-Mu, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Pastor Vitalis yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami tak dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami,
Sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa tidak mengangkat salibnya dan mengikuti aku, tak layak menjadi muridku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, semoga kami mematuhi sabda yang telah Kau sampaikan melalui Yesus sumber kedamaian. Perkenankanlah kami mengikuti Dia dan menghayati sabdanya sepanjang hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.